الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه نريد تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإخبار والاستغفار والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدعوة إلى الخير بمنبوط الله وثوابه وبره رضي الله عن سيدنا حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه والوجه والذي من الجنة والمؤمن والصالح والمؤمن في الدين والأخرى ونخصه بالله والحبيب أحمد بن حسن والأحمد محمد بن حسن وخلوه المطيب إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالنا وشيخنا في الدين ويذكرهم عليهم أجمعين أنهم يغفر لهم ويرحمهم ويجعل ذلك في الدين وينفعهم بأسرارهم وأنوارهم في الدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha tsumma istaqim. Al-Hadis. Alhamdulillah puji syukur kita pada kepada Allah Ta'ala yang saat ini Masya Allah berikan kita nikmat saya afiah, nikmat iman Islam dan afiah dan nikmat yang lain yang tak mampu satu persatu. Mudah-mudahan atas nikmat-nikmat telah diberikan kepada kita dapat kita menjadikan diri kita menjadi hamba yang lebih bersyukur, yang lebih bersyukur lagi, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelap menuju terang, dari sesat menuju selamat. Begitu pula untuk keluarga dan sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman, hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat beliau yang senantiasa menjalankan syariat beliau, menjaga syariat beliau dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan harapan kita kelak akan kumpulkan bersama beliau di surga ya Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali. Dan Al-Faqir mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Darul Al-Muallimin. Sampai lupa namanya 2 bulan kat sini ya. Al-Muallimin atau Darul Muallimin? Al-Muallimin. Pada Takmir Masjid Al-Muallimin khusus ketua DKM-nya, kita doakan panjang umur, sehat afiat, dan segenap para pengurus Masjid Al-Muallimin serta jamaah Masjid Al-Muallimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita berada di awal tahun Hijriah ya. Awal tahun Hijriah yang insya Allah kita selalu berusaha memperbaiki atas kekurangan-kekurangan yang telah lalu di tahun-tahun yang lalu. Mungkin banyak kekurangan yang ada dalam diri kita. Dengan masuknya tahun baru, kita perbarui lagi semangat kita perbarui lagi agama kita perbaharui lagi kebaikan kita, sehingga tahun ini menjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itulah ciri orang mukmin
Insya Allah ciri orang mukmin yang mana tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun, setiap hari, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahunnya mesti ada perbedaan. Ada peningkatan terlebih dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di kesempatan kali ini sedikit kita membaca sedikit dari karya Al-Imam Al-Ghazali, yang mana beliau mengingatkan kita di sini, yaitu terkhusus tentang hawa nafsu. Penyebab daripada kita mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan anugerah yang hebat di sisi Allah, dan kita pun mendapatkan tempat kembali kita yang nikmat nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti, cuma dua. Yang pertama ittaqullah. Yang pertama kuncinya ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ingat, apa yang mesti kita ingat? Dosa-dosa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu kita. Dengan dua hal inilah dapat menyebabkan kita mendapatkan keridhaan Allah. Dengan takwa kepada Allah, kita bisa menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang dapat menjadikan Allah murka kepada kita. Dengan takwa kepada Allah, kita selalu berusaha menjalankan perintah Allah. Selalu berusaha menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya kita menjalankan perintah tersebut. Dengan takwa kepada Allah, kita selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah larang. Dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka jahanam. Dan dengan mengingat kesalahan-kesalahan kita terhindar, terselamatkan dari perbuatan yang akan kita lakukan, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah bi wa nafa'ana bi fiddin wal akhirah. I'lam ayyuhal insan anna an-nafsal ammaratu bisu' hiya a'dalaka min iblis. Di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengingatkan kita. I'lam, ketahuilah, ayyuhal insan, wahai manusia, anna nafsal ammar bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kita kepada keburukan. Ya. Seseorang tidak akan tidak bisa sempurna dalam hal ibadahnya kalau dia masih kalah sama hawa nafsunya, kalah sama nafsunya. Hiya a'dalaka min iblis. Nafsu ini a'dalaka min iblis, lebih memusuhi kamu daripada iblis. Jadi permusuhan kita yang besar ini bukan dengan iblis, tapi dengan nafsu kita sendiri, dengan jiwa kita sendiri. Ya. Wa innama yataqawwa 'alaika syaitan bihawan nafsi wa syahwatiha. Karena dengan adanya nafsu itu setan jadi kuat. Yataqawwa syaitan. Setan jadi kuat, dia nggak perlu capek-capek menggoda kita, ya, nggak perlu capek-capek buat membujuk kita ke jalan yang tidak benar. Kenapa? Karena sudah ada nafsu tadi di dalam diri kita. Dengan nafsu itu dia jadi kuat, jadi lebih kuat. Wa syahwati bihawan nafsi wa syahwatiha, dengan nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu, ya. Wa syahwatiha, dan syahwat-syahwatnya. Fala taghurrannaka nafsuka bil amani wal ghurur. Maka janganlah kamu tertipu, terperdaya
oleh nafsumu bil amani wal ghurur, dengan angan-angan dan dengan tipuan-tipuan hawa nafsu. Ya, jangan kita ketipu dengan hawa nafsu, seakan-akan gambarnya bagus padahal itu tipuan dari hawa nafsu itu. Ya. Lianna min tab'in nafsi, ya. Al-amanu wal ghaflah, al-amanu wal ghaflat wal roha wal fatrah wal kasal. Adapun tabiatnya hawa nafsu itu al-aman, ya. Ngerasa aman, ngerasa nggak ada apa-apa, nggak pernah ngerasa bersalah, nggak mau ingat kesalahan, aman aja udah. Wal ghaflah, dan lalai. Nafsu itu tabiatnya lalai. Kalau warroha, lalai sama malas beda ya. Lalai warroha, maunya senang-senang aja. Nafsu itu maunya aman, nggak mau ribut, ya, nggak mau apa ya, amannya gimana kayak ini ya, nggak mau capek, mungkin nggak mau ini, nggak mau, pokoknya udah aman aja dia pengennya aman aja dah, mau apapun keadaan dia, yang penting dia aman gitu. Walau ghaflah, lalai, tahu itu cuman nggak dibuat. Warroha, maunya senang-senang aja, nggak mau capek, santai, pengennya ngopi aja. Wal fatrah, adapun fatrah di sini kosong. Fatrah itu artinya kosong, artinya ibadahnya sekali, bolongnya banyak. Bolongnya banyak. Wal kasal, baru malas. Ya. Tabiatnya nafsu aman, lalai, roha, senang-senang, fatroh, sekali beramal, banyak kosongnya. Wal kasal, malas. Ya. Nah, tinggal kita apa namanya, cari tahu kita nih ada nggak nih di antara ini, ada nggak di diri kita nih, ya. Kayaknya ada semua. Aman, iya, ngerasa aman aja udah, kayak orang nggak punya salah, ya, kayak nggak pernah berbuat salah, ngerasa aman aja, bagus. Lalai, banyak banget lalai kita, setiap hari kita lalai, ya. Warroha, maunya seneng aja, nggak mau capek, nggak mau ibadah, maunya ibadah yang enak-enak, nggak mau capek-capek, nggak mau. Wal fatrah, sekali beramal ceritanya panjang, ceritanya lama, padahal sekali. Fatrah, diantaranya fatrah juga milih-milih amalnya, itu milih-milih yang enak-enak aja, amal. Wal kasal, malas, itu tabiatnya hawa nafsu. Fada'waha batil, dan mengikuti ajakan hawa nafsu, mengikuti sifat yang tadi disebutin itu batil, jelek, buruk, rusak. Kalau kita ikutin yang tadi itu, kita bakalan jadi orang rusak. Wa kullu syai'in minha ghurur, dan setiap yang tadi disebutin itu, aman, ghafil, roha, fatrah, kasal, 5 itu ghurur, itulah tipu daya hawa nafsu. Ya. Wa in radita anha wattaba'ta amruha, kalau kamu ridho terhadap tabiat hawa nafsu tadi, wattaba'ta amruha, dan kamu mengikuti kemauan hawa nafsu itu, halakat, kamu akan binasa, ya. Wa in ghafalta an muhasabatiha gharaqta, kalau kamu lalai untuk memperhitungkan tabiat hawa nafsu tadi, gharaqta, maka kamu akan tenggelam dalam kesesatan.
Wa in ajazta an mukhalafatiha wa taba'ta hawaha qadatka ilan nar. Dan bila kamu lemah di dalam melawan, di dalam memerangi hawa nafsu itu, wa taba'ta hawa, sehingga kamu mengikuti keinginan nafsu tersebut, qadatka ilan nar, maka kamu akan digiring ke neraka oleh nafsu tersebut. Walaysa lin nafsi marju'un ilal khair, karena tidak ada nafsu itu membawa kita dalam kebaikan, tidak ada. Wahya ra'sul balaya wa ba'dan al fadihah. Jadi nafsu itu ra'sul balaya, sumbernya bala, wa ma'danul fadihah, dan sumbernya kejelekan. Wahya khazanatu iblis wa ma'wa kullu minal khair wasyarr. Yaitu, dan nafsu itu khazanatu iblis, gudangnya iblis. Wa ma'wa kullu minal khair wasyarr, dan tempatnya semua bersatu itu, kebaikan keburukan yang seakan-akan bagus tergambar padahal jelek, ya, semua ada di situ. Wa kullu syarr, dan tempat semua kejelekan. La ya'rifuha illa khaliquha, tidak ada yang dapat mengetahui tentang hawa nafsu itu secara terperinci kecuali khaliquha, kecuali penciptanya, itu Allah Ta'ala. Oleh karena itu, wattaqullaha annallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Oleh karena itu, maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah khabirun bima ta'malun, Allah mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Yakni minal khair wasyarr, yaitu apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan, baik ataupun buruknya itu. Tergantung kita nih, kita yang ngikutin mana nih, mana yang kita ikutin. Kita mengikuti syariat apa ngikutin hawa nafsu. Dan hampir semua saat ini yang kita alami di zaman kita ini, kita sulit membedakan yang mana hawa nafsu, yang mana memang benar-benar amal yang benar-benar yang mesti kita lakukan. Kenapa sulit? Karena kita banyak yang kita tidak, yang kita kurang ketahui. Ya, banyak yang kurang kita ketahui sehingga kita nggak tahu. Sulit membedakan yang mana yang betul-betul amal dan yang mana yang betul yang hawa nafsu. Ya. Kalau kita nggak tahu yang tadi, kita bakal ngerasa amal terus. Lihat aja dari 5 tadi itu, ada nggak dari 5 tadi? Ghafil nggak kita? Kalau kita ghafil berarti itu termasuk. Termasuk mengikuti hawa nafsu. Ghafil, orang ghafil itu kan dia tahu itu kebaikan cuma nggak dibuat. Ya. Ghafil itu salah satu sifat orang munafik. Ghafil, kasal, malas, ya. Itu salah satu sifat orang munafik. Roha, senang-senang, maunya senang-senang aja, ibadah juga maunya enak-enak aja udah. Maunya enak-enak aja, dinasihatin juga milih-milih. Dinasihatin aja milih-milih, jangan kasar-kasar, jangan ini, padahal syariat nyuruh. Ya. Katakan jelek kepada yang jelek. Ya, jangan katakan yang bagus pada yang jelek, enggak, salah itu. Kita kalau mau barang yang jelek, apa kita bilang bagus? Enggak kan? Pasti disebut jelek. Ya. Jangan bilang bagus, kalau jelek. Ya. Waroha, mau senang, wal fatroh, sekali berbuat ibadahnya malam ini tahajud, besok bolong, besok lusa bolong, seminggu bolong. Padahal kalau mau tahajud ya setiap malam, cuman ibadahnya kita masih ngikutin hawa nafsu. Masih ngikutin hawa nafsu ibadahnya kita. Wa yanbaghi lil aqil ay yatuba minadz dzunubil madiyah. Lalu apa yang mesti kita buat? Ya.
Fayambaghi lil akil, seharusnya bagi orang yang berakal ayatu minadz dzunubil madiyah, agar selalu dia bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah lalu, yang sudah pernah dibuat dulu ya, masa lalu. Kita disuruh bertobat. Seharusnya kita yang punya akal sehat ya, lil akil, di sini disebutin lil akil, bagi orang yang berakal. Apa yang mesti dibuat? Seharusnya memperbanyak taubat kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah minadz dzunub, dari dosa-dosa al-madiyah yang telah lalu. Wa yatafakkaru fi ma yuqarribuhu wa yanju bihi fid daril akhirah. Wa yatafakkaru, dan berpikir ya. Tafakkur itu merenung ya, berpikir. Fi ma yuqarribuhu wa yanju bihi fid daril akhirah. Apa yang dipikirkan? Apa yang mesti dipikirkan? Bukan mikirin utang, bukan mikirin usaha, bukan. Tapi yang dipikirin apa? Apa-apa yang bisa mendekatkan dia kepada Allah sehingga dia selamat di akhirat nanti. Itu yang dipikirin. Baru disebut tafakkur namanya. Tafakkur, merenung bagaimana caranya biar bisa dekat sama Allah, biar bisa selamat di akhirat nanti. Itu pikirin. Wa yaksurul amal wa ya'jilut taubah, dan mengikis amal, angan-angan. Hayal-hayalan dihilangin, buang ya, dikurangin, menghayal itu dikurangin ya. Amal, angan-angannya pendek, enggak panjang. Wa ya'jilut taubah, dan menyegerakan taubat, jangan tar-taran. Nafsu kan bilang, kalau tobat sekarang ntar nanti nggak bisa begini-begini lagi. Ya, kalah lagi kita sama nafsu. Udah bener-bener pengen tobat, nggak jadi lagi. Wa yadhkurullah ta'ala, dan senantiasa berzikir kepada Allah. Wa yatrukul manahi, dan selalu berusaha meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa yasbiru nafsahu, dan bersabar terhadap dirinya. Bersabar, apa yang mesti sabarin ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah? Sabar. Ibadah sholat, sabar ya. Ibadah apapun diiringin dengan sabar. Kenapa? Karena yang kita lawan ini diri sendiri. Yang kita lawan diri sendiri ya. Apalagi kalau subuh ya. Subuh, waduh. Pilih sholat apa tidur? Tidur udah. Melek susah melek. Sekalipun melek ya karena begadang. Bukan karena bangun, tapi karena begadang. Wala yattabi'u syahwat nafsaniyah. Jangan mengikuti syahwat nafsu ya. Syahwat, ada hawa nafsu, syahwat ya. Ada hawa, ada syahwat. Hawa nafsu. Hawa ini keinginan, nafsu itu, hawa itu keinginan nafsu. Syahwat itu sama sifatnya nafsu. Hawa sama syahwat itu sifatnya nafsu. Tapi umum yang kita tahu hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Hawa sendiri itu sifatnya nafsu. Hawa nafsu. Keinginan nafsu ya. Fan nafsu sonamun. Adapun nafsu sonam, artinya berhala di sini. Wa man abadan nafsa fa huwa ya'budu sonam. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia sama seperti dia menyembah berhala. Wa man abadallah bil ikhlas fa huwa alladhi ghahru nafsih. Wa man abadallah, siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, fa huwa alladhi ghahru nafsuh. Ya. Maka dia akan selalu menaklukkan hawa nafsunya. Orang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dia akan menaklukkan hawa nafsu, dia mengalahkan nafsunya.
Ya, jadi yang diutamakan ikhlasnya bukan nafsunya. Kalau beramal, ya, pilihnya yang sedekah aja. Padahal syariat memerintahkan apa? Sholat. Udah yang penting ibadah, udah sedekah aja nggak apa-apa, sedekah aja. Sholat nggak mau. Yang milih-milih ibadahnya milih-milih. Yang sekiranya dia bisa aja dan dia bisa dan dia enak gitu. Tapi sekarang kan sedekah kan pakai di viral-viralin sekarang kan. Sedekah dimasukin TikTok, YouTube, Facebook, ya, enak biar viral, biar terkenal ya. Waman abadallah bil ikhlas, siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dia akan berusaha mengalahkan hawa nafsunya. Apa mengalahkan hawa nafsunya? Mengikuti apa yang Allah perintahkan. Mengikuti apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan ya 5 itu. Rukun Islam 5, ya. Rukun iman 6, ya diikuti sama dia, dipelajarin. Ya. Suruh puasa, dia puasa. Kuatnya kuat, dia puasa. Nggak ada alasan mah, nggak ada alasan mah. Ya. Suruh sholat, dia sholat. Dia kalahkan hawa nafsu dia yang ngajak nggak sholat, nggak mau dia. Dia lawan sama dia. Nafsunya dia udah sama aja sama sholat. Yang sholat aja begitu, macam-macam dah. Macam-macam. Yang sholat aja begitu, ya. Tapi kalau dia ngikutin, kalau dia benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah, dia akan kalahkan nafsunya. Dia akan mengikuti syariat perintah Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita kan kebanyakan kalahnya sama nafsu. Banyak kalahnya. Ya. Ittaqullah, kita berperintah sama Allah takwa dalam artinya takut kepada Allah, disuruh takut kepada Allah. Takutnya itu tapi bukan takut biasa, tapi takutnya kepada Allah, takut bisa disertai pengagungan kepada Allah. Kalau kita takutnya hanya sekedar takut aja, tapi belum takut khosyah, belum. Khauf dengan khosyah beda. Kalau khauf takut karena sesuatu, tapi kalau khosyah takut disertai pengagungan kepada Allah, itu khosyah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Tidak akan sampai ke derajat khosyah itu kecuali mereka para ulama. Ya. Hanya para ulama yang sampai ke derajat khosyah kepada Allah. Sampai Allah sebut di Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Takut disertai pengagungan. Takutnya karena mengagungkan Allah. Orang mukmin, orang-orang yang khosyah kepada Allah itu kalau disebut nama Allah bergetar, sendi-sendi itu bergetar. Itu orang mukmin, orang yang takut kepada Allah. Kalau kita masih terhalang sama hawa nafsu tadi, makanya kita nggak bisa merasakan iman yang sebenarnya, belum. Ya, belum kita merasakan iman yang sebenarnya itu belum. Masih malesnya masih menang, ya, ghafilnya masih menang, nggak mau ngalahin hawa nafsunya, masih diikutin hawa nafsunya, masih jadi budak hawa nafsu, masih jadi budak nafsu kita. Jadi nggak bisa kita merasakan iman yang sebenarnya itu nggak bisa. Belum bisa. Kita masih berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Yaitu memperjuangkan diri kita biar selamat dari hawa nafsu, keinginan nafsu yang sesat, keinginan nafsu yang jelek, yang buruk. Innan nafsa la'ammarun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu ngajak kepada keburukan. Nafsu amarah, nafsu lawamah, sama nafsu mutmainnah. Yang kita tahu cuma 3 itu. Padahal ulama merincikan nafsu banyak, bukan 3, ada 7 kan 6. Ya. Nafsu amarah, nafsu lawamah ini udah termasuk mendingan daripada amarah tadi. Nafsu malhamah, nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, banyak nafsu banyak. Ya. Cuman tetap
Tidak ada yang mengetahui secara terperinci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya cara mengalahkan hawa nafsu ya dengan puasa, dengan dilaparkan dia. Jangan sering-sering kenyang ya. Jangan sering-sering kenyang. Di antaranya ada satu goal perkataan daripada Luqmanul Hakim, anahu qala ibnihi la taksirun naum wal akal. Ada satu qaul Luqmanul Hakim, beliau menyampaikan berkata kepada anaknya, la taksirun naum wal akal. Jangan banyak tidur dan makan. Ya. Fa inna man aktsara minhuma jaa yaumil qiyamati muflisan minal a'mali sholihah. Karena orang yang banyak makan dan banyak tidur nanti akan datang di hari kiamat dalam keadaan muflis, rugi. Minal a'mali sholihah, rugi daripada amal-amal soleh. Ketinggalan waktunya tahajud dia tidur. Ya. Siang kenyang terus. Ya. Kenyang tidur, siang tidur juga. Malam tidur aja. Kelewat semua, ngapa-ngapain kelewat ya. Termasuk kita yang hadir di sini insyaallah dan terselamat dari hawa nafsu yang buruk-buruk insyaallah ya. Sebenarnya nafsu kita ini nggak mau di sini sebenarnya ini. Kalau kita ikutin nafsu kita pengennya ngopi ya. Pengennya ngopi, kongko, santai, asik ya. Ini termasuk orang-orang pilihan juga termasuk ini. Baru ngeh ya kalau kita ini pilihannya, baru ngeh ya. Alhamdulillah. Allah pilih kita, Allah dudukin kita di tempat-tempat yang baik. Insya Allah ini tanda kalau kita orang baik, insya Allah. Husnuzon sama Allah, ya. Cuman jangan kelewat juga, husnuzon jangan kelewat juga. Ya, husnuzon boleh, ya. Ngukur-ngukur juga. Jangan posisi kita lagi jelek, husnuzon jangan, ya. Orang yang banyak makan, banyak tidur, nanti datang di hari kiamat, dia dalam keadaan merugi. Kenapa? Karena amalnya dikit. Amalnya, umurnya banyak digunakan untuk tidur aja. Sama makan. Di dunia aja mata bengkak. Tidur. Apalagi di akhirat dan di dunia aja mata bengkak. Perut gede. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam la tumitul qulub bi kasrati ta'am wa syarab. Enggak cuman itu. Di antara sebab hati kita mati, hati kita keras itu yaitu karena banyak makan dan banyak tidur. Sini ada hadis yang mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tumitul quluba bi kasrati ta'am wa syarab. Jangan kamu matikan hati kamu, ya. La tumitu, jangan kalian matikan al-qulub, hati, ya. Hati-hati kalian bi kasrati ta'am wa syarab, dengan banyak makan dan banyak minum. Kalau makan nggak dilarang, ya. Makan nggak dilarang, makan apa aja makan boleh. Selagi itu tidak dilarang oleh syariat, ya. Selagi itu halal makan. Cuman jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak dan kebanyakan. Fa innal qalba yamut kazar'in idza kathura 'alaihi al-ma. Sungguhnya hati itu mati seperti kazar'i tanaman, ladang. Idza kathura 'alaihi al-ma, seperti ladang yang kalau kebanyakan air. Nah, orang ngeladang di sawah, kebanyakan air, hidup gak tanamannya? Mati, ya. Begitu juga hati, kalau kebanyakan makan, minum, begitu. Bisa mati hati. Ciri hati mati, udah gak kena dinasihatin, udah ya. Udah gak kena dinasihatin, sudah. Walaqad syubbiha dzalika ba'du shalihin bi'annal
Seperti itu yang digambarkan oleh orang-orang soleh ya. Jangan kebanyakan makan sama tidur, nggak boleh. Takwa ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu dua kuncinya tuh ya. Takwa kepada Allah, selalu ingat sedikit kata takwa, cuman kalau dibahas panjang. Dari takwa, takut sama Allah, timbul dari takwa itu timbul kehati-hatian. Apa hati-hati? Kehati-hatian kita dalam bersikap, kehati-hatian kita dalam ibadah. Apa? Takut ibadahnya kita nggak diterima sama Allah, takut ibadahnya kita kurang bagus. Dari takwa, dari takut sama Allah, kehati-hatian, dari hati-hati menjaga amalnya kita, jangan sampai amal kita sia-sia. Itu hati-hati, termasuk hati-hatian. Dari takut sama Allah, dia beramal soleh. Setelah beramal soleh, dia menjaga amalnya jangan sampai sia-sia. Nah, menjaga amal ini yang berat, banyak hal-hal yang mesti kita paham, yang mesti kita tahu, yang mesti kita pahami. Kalau itu bisa merusak amal kita, banyak. Makanya kita diperintahkan sama Nabi apa? Belajar. Belajar apa yang dipelajari? Mencari tahu, jangan sampai amal yang kita buat sia-sia. Itu. Orang kalau makan pasti kenyang. Kalau makannya benar makannya. Tapi ada makannya nggak benar, ada. Ya. Kalau makannya nasi sama lauknya daging, makan sepiring kenyang Pak. Makan kuaci sepiring kenyang. Kuaci sepiring, 2 piring kenyang makan kuaci. Salah pasti makannya. Orang di mana-mana makan nasi, jangan kuaci. Gitu. Kalau makan nasi kenyang. Kalau makannya nggak benar, ya nggak kenyang. Jaga amalnya, jangan sampai rusak. Yang kelihatan sepele itu rusak. Ada yang kayak sepele, tapi kita nggak tahu kalau gara-gara sepele itu amal kita hilang semua. Kalau kita nggak tahu bagaimana ya? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Ya cuman jangan bertahan di nggak apa-apa. Jangan bertahan di nggak apa-apa. Itu termasuk sifat nafsu, cari aman. Udah nggak apa-apa udah. Maunya bodoh terus, nggak mau pintar. Aman deh udah, nyari aman. Ya, itu sifat nafsu. Nggak bagus ya. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita membaca yang tadi, insya Allah kita bisa menghindari diri kita dari aman, ghafil, roha, apalagi itu. Aman, ghafil, roha, terus lupa lagi. Ya. Aman, ghafil, roha, fatrah, semua malas. 5 ini jaga, jangan sampai ada di dalam diri kita, insya Allah. Dan kita jadikan tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Terlebih sekarang ini, khususnya ini sekarang ada di malam 10 Muharram ya. Malam mulia ini malam hebat, malam Allah selamatkan Nabi Musa. Malam Allah mempertemukan Siti Hawa dengan Nabi Allah Adam. Banyak yang sering kita dengar ini malam 10 Muharram ini, tanggal 10 Muharram ini hari mulia, hari hebat lah. Ya. Rasulullah sendiri berpuasa di 10 Asyura. Ya. Niatin kalau kita mau memuliakan 10 Asyura, niatin. Insya Allah kita dapat bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tahun-tahun lalu mungkin kita nggak tahu, atau mungkin kita belum sempat. Tahun ini jangan sampai sia-siain. Ya, tahun lalu mungkin kita nggak puasa, tahun ini usahain kita puasa biar kita dapat bagian dari orang-orang soleh, biar kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dilawan ini tantangan kita, lawan nih, nafsu mah nggak mau dipuasa nih misalnya.
Kalau nafsu kamu puasa ini, nah besok puasa. Puasa Ramadan ini berat, puasa sunnah lagi. Jadi mana orang-orang yang puasa, itu puasa. Ya. Ayo, nah, insya Allah bisa kita, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah dan kita berharap kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab ampunan dosa dan menjadi sebab digabulkannya segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan dimudahkannya segala urusan kita. Apabila ada yang sakit di antara kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, Allah angkat penyakitnya. Dan apabila ada yang telah mendahului kita, Allah ampunkan dosa-dosanya. Terlebih orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah tempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Dan begitu juga yang masih ada, orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Ala hadihi al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim, Farujul Amsim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allahumma aslih lana, Allahumma aslih lana, Allahumma aslih awalana wa aslih buyutana wa aslih awlalana wa aslih banatina wa aslih umurana wa aslih sha'nana wa aslih arzaqana wa aslih qulubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni Allahumma fi kulli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.